semuanya, perkenalkan aku Ardenia Revita Kanes dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 2024B dengan NIM 24051214060. Halo semua, kenalin aku Shirley Flower Angelica Damanik dari Prodi Sistem Informasi kelas 2024B dengan NIM 24051214040. Kamu ngomong sama siapa? Soal itu. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Firmanah Firdausi dengan NIM 24051214039 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 2024B. Mas, sini. Apa, Mas? Perkenalan dulu, Mas. Perkenalan. Halo, perkenalkan, nama saya Babat Izun Zain dari Prodi Sistem Informasi tim 24051214057 dari kelas 2024B. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ananta Purwanto dari Prodi Sistem Informasi kelas B. NIM saya 24051214051. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang Internet Protocol atau IP address. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan IP address? Atau sebelumnya teman-teman udah pernah mendengarnya belum? Nah, IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas suatu perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Agar sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan internet, maka komputer itu harus memiliki alamat protokol internet atau biasanya kita kenal dengan istilah IP address. IP address sendiri biasanya berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan kepada komputer. Nah, teman-teman, sekarang ada dua jenis IP address yang paling sering digunakan. Yang pertama, IP address versi 4, dan yang kedua, IP address versi 6. Meskipun ada banyak jenis IP address yang paling baru, namun kedua jenis IP address ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Nah, teman-teman, alamat IP address versi 4 memiliki format XXXX dengan nilai X antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IP versi 4 ini adalah 4 dikali 8 bit sama dengan 32 bit. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri contohnya ada 115.80.9.234. Teman-teman, setiap komputer harus diberikan alamat IP. Nah, alamat IP ini nantinya digunakan untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Nah, pengaturan pemberian alamat IP ini biasanya dilakukan dengan mekanisme tertentu. Untuk selanjutnya yaitu pengalokasian alamat IP, di mana penyedia pelayanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP yang digunakan oleh pengguna layanannya. Dan sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam sekelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya, jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255. Berarti ini bisa dibagi menjadi dua subnet. Yang pertama yaitu subnet 1 yaitu 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127.
Dan untuk subnet yang kedua 100.100.100.128 hingga 100.100.255. Terus selanjutnya ada struktur alamat IP. IP terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian subnet, yang dimana semua perangkat di subnet memiliki awalan bit yang sama. Dan yang kedua ada bagian host, merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Sedangkan subnet dipresentasikan dalam format JIDR atau singkatannya yaitu Classless Interdomain Routing, di mana misalnya A.B.C.D/X atau X dengan X adalah X pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contohnya ada di sini 167.205.59.96/24. Berarti di sini bisa ada 101 ini subnetnya yang bagian ini, sedangkan hostnya yang bagian 96. Untuk selanjutnya ada pengaturan alamat IP. IP address dapat diberikan secara statik atau manual oleh administrator komputer atau dinamik otomatis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disingkat DHCP. Selain IP address, perangkat DHCP juga dapat memberikan yang pertama yaitu alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Yang kedua ada alamat IP dari DNS server. Dan yang ketiga ada network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait DHCP, di mana DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk penyaluran IP address pada jaringan komputer yang dilakukan secara otomatis. Dengan menggunakan DHCP, kalian juga bisa melakukan konfigurasi address pada perangkat jaringan komputer secara otomatis, di mana DHCP sendiri ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni mencegah terjadinya konflik IP, kemudian ada pembaruan IP secara otomatis, dan mendukung penggunaan kembali IP. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penggunaan DHCP, di mana untuk langkah yang pertama, host membroadcast pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Untuk keterangannya kalian bisa lihat gambar di sini ya. Untuk langkah yang kedua yakni DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP yang dapat digunakan. Nah, seperti di sini gambarnya. Kemudian yang ketiga, host mengkonfirmasi kepada alamat IP dengan mengirimkan pesan DHCP request. Seperti ini. Dan yang keempat, di mana DHCP server merespon dengan pesan DHCP ACK untuk konfirmasi. Seperti ini. Selanjutnya ada informasi yang diberikan oleh DHCP server. Di sini selain IP address, DHCP juga mengirimkan yang pertama ada alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat itu terhubung. Kemudian yang kedua ada network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address, di mana alamat ini berbentuk A.B.C.D atau X, di mana X itu juga diberikan oleh DHCP itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni ada alamat IP dari DNS server. Untuk contohnya di sini yang pertama saya mempunyai IP address dari host 167.205.59.96. Kemudian ada network mask dari host di mana bernilai 255.255.255.0 atau 24. Kemudian ada IP address dari router atau gateway yakni 167.205.59.96. Dan yang terakhir ada IP address dari DNS server 167.205.23.1.
Materi selanjutnya adalah media access control address, yaitu disebut sebagai MAC address. Apa sih MAC address itu? MAC address adalah sebuah alamat unik yang menjadi identitas untuk setiap perangkat jaringan dalam jaringan lokal. Alamat ini diberikan oleh pabrik dan bersifat unik. Terus digunakan pada lapisan data link, lapisan 2, OSI, model, dan alamat ini itu tidak bisa dirubah kecuali menggunakan spoofing. Spoofing adalah teknik untuk mengubah alamat kontrol akses media yang ditetapkan dari pabrik antarmuka jaringan pada perangkat jaringan. Nah, format MAC address. Format MAC address itu terdiri dari 48 bit dengan representasi ditulis dalam 12 digit heksadesimal 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, performatan untuk MAC address itu dibagi menjadi 3. Kita menggunakan titik 2 yang disebut sebagai colon separated seperti contohnya pada PPT, dan dash separated, yaitu kita menggunakan strip. Terus yang ketiga adalah dot separated, yaitu adalah kita menggunakan titik, tapi penulisannya itu dalam 4 digit. Nah, struktur MAC address yang pertama adalah OUI, yaitu Organizationally Unique Identifier, yang dimana dia itu 3 byte pertama berupa kode unik yang ditetapkan oleh produsen perangkat jaringan. Contohnya Intel Corporation, dia menggunakan COS 00A0C9, terus Google Inc. dia menggunakan 3C5AP4, dan perusahaan Huawei dia menggunakan 00.29A.2CD. Nah, selanjutnya adalah NIC specific. NIC specific itu merupakan 3 byte setelahnya yang merupakan angka unik yang diberikan oleh produsen untuk perangkat tertentu. Jadi selanjutnya adalah jenis MAC address. Yang pertama adalah unicast. Unicast itu digunakan untuk komunikasi satu ke satu antar perangkat, di mana unicast ini mengidentifikasi satu NIC, yaitu Network Interface Card dalam jaringan. Bit pertama dari oktet pertama di unicast itu adalah 0. Nah, MAC address dengan jenis ini pengirim selalu bertipe unicast pula. Nah, yang kedua adalah multicast. Multicast digunakan untuk komunikasi satu ke banyak. Jadi dia itu mengirimkan data ke sekelompok perangkat. Nah, awalan alamat multicast itu selalu 01005E, diikuti oleh 24 bit yang ditentukan oleh aplikasi atau perangkat yang menggunakannya atau digunakannya. Biasanya digunakan dalam siaran video ataupun protokol seperti IGMP. Yang ketiga adalah broadcast. Broadcast itu digunakan untuk mengirimkan data ke semua perangkat di dalam jaringan. Alamatnya seperti yang tampak pada PPT, dan dia itu berguna untuk pengumuman jaringan atau mencari perangkat dalam jaringan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu Address Resolution Protocol atau ARP. ARP sendiri adalah protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu LAN jika diketahui alamat IP-nya. Jadi, jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC address komputer lain, misalnya sebuah komputer yang baru terhubung ke jaringan, digunakan protokol ARP. Sini adalah format untuk ARP-nya. Lalu yang kedua, bagaimana cara kerja address resolution protocol? Yang pertama, misal A hendak mengirim data ke B, namun A belum mengetahui alamat MAC dari B. A mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan F agar di-broadcast oleh switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari B. Semua komputer menerima paket tersebut, namun hanya B yang merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC B dari B ke A. A menyimpan alamat MAC dari B ini di dalam tabel ARP. Di sini adalah tampak bagaimana prosesnya. Lalu bagaimana mengetahui alamat MAC dari router? Yang pertama, agar A dapat mengirimkan data ke jaringan lain atau internet, A harus mengetahui alamat MAC dan juga alamat IP dari router atau gateway jaringan tempat A terhubung.
Yang kedua, alamat IP dari router didapat dari DHCP, sedangkan alamat MAC dari router didapat dengan ARP. Di sini adalah gambarnya. Terima kasih. Sekian dari